Halo, kembali lagi di Fungsional Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas paket soal uji kompetensi analis hukum. Namun sebelum masuk ke pembahasan soal, kita akan membahas kisi-kisi paket soal uji kompetensi analis hukum. Baik, kita akan membahas soal analis hukum plus pembahasan dan kisi-kisi untuk PPPK CPNS. Namun sebelum masuk ke pembahasan soal, kita akan membahas kisi-kisi soal analis hukum. Yang pertama, kerangka dasar hukum nasional, memahami hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan daerah. Peserta harus menguasai peran dan fungsi dari setiap tingkatan peraturan dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana hubungan antar peraturan mempengaruhi implementasi hukum di lapangan. Yang kedua, perancangan kebijakan publik berbasis hukum. Teknik dalam merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan hukum, termasuk analisis terhadap peraturan yang ada, penyusunan draft peraturan, dan keterlibatan berbagai stakeholder dalam proses perumusan kebijakan. Pemahaman ini penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan efektif dalam implementasinya. Yang ketiga, analis yuridis terhadap kasus hukum. Kemampuan melakukan analisis yuridis terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi, termasuk identifikasi isu hukum, penerapan teori hukum, dan penyusunan argumen hukum berdasarkan peraturan dan jurisprudensi. Ini mencakup teknik analisis untuk menilai dan menyelesaikan masalah hukum dengan pendekatan yang berbasis pada data dan prinsip hukum. Yang keempat, hukum konstitusi dan hak asasi manusia. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, memahami bagaimana hukum konstitusi melindungi kebebasan dan hak-hak fundamental warga negara, serta penerapan dalam berbagai konteks hukum dan sosial. Yang kelima, aspek hukum dalam perjanjian internasional. Pemahaman tentang aspek hukum yang terkait dengan perjanjian internasional, termasuk proses ratifikasi, implementasi dalam hukum nasional, dan dampaknya terhadap peraturan domestik. Fokus pada bagaimana perjanjian internasional mempengaruhi sistem hukum nasional dan bagaimana peraturan domestik disesuaikan untuk memenuhi kewajiban internasional. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal analis hukum untuk PPPK dan CPNS. Soal 1, apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? A. Urutan kekuasaan antara lembaga negara. B. Tata urutan peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah. C. Proses pembuatan peraturan oleh pemerintah pusat dan daerah. D. Penilaian terhadap kepatuhan hukum masyarakat. Jawaban B. Tata urutan peraturan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah. Pembahasan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tata urutan peraturan mulai dari Undang-Undang 1945 hingga peraturan daerah. Pilihan B adalah jawaban yang benar. Soal 2. Dalam perancangan kebijakan publik, apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan? A. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan. B. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. C. Penyusunan draft peraturan. D. Pengawasan pelaksanaan kebijakan. Jawaban B. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Pembahasan, analisis kebutuhan dalam perancangan kebijakan publik adalah identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan relevan. Pilihan B adalah jawaban yang benar. Soal 3. Ada apa prinsip dasar dari hukum konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia? A. Kedaulatan rakyat. B. Supremasi hukum. C. Perlindungan hak-hak fundamental. D. Pembagian kekuasaan. Jawaban C. Perlindungan hak-hak fundamental. Pembahasan prinsip dasar hukum konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Pilihan C adalah jawaban yang benar. Soal 4. Dalam hukum administrasi negara, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? A. Kewenangan lembaga negara. B. Tanggung jawab untuk menjelaskan keputusan dan tindakan. C. Proses peradilan administratif. D. Implementasi kebijakan publik. Jawaban B. Tanggung jawab untuk menjelaskan keputusan dan tindakan. Pembahasan, akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk menjelaskan keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga negara. Pilihan B adalah pilihan jawaban yang benar.
Soal 5, apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional dalam konteks hukum internasional? A. Kesepakatan antara dua negara untuk tujuan perdagangan. B. Kesepakatan hukum antara negara-negara yang diratifikasi dan diimplementasikan. C. Kesempatan informal agar negara antar negara untuk bekerja sama. D. Soal undang-undang yang diterapkan di tingkat internasional. Jawaban B. Kesepakatan hukum antara negara-negara yang diratifikasi dan diimplementasikan. Pembahasan perjanjian internasional adalah kesepakatan hukum antara negara-negara yang diratifikasi dan diimplementasikan dalam hukum nasional. Pilihan B adalah jawaban yang benar. Jika teman-teman ingin mendapatkan paket soal analis hukum, kalian bisa langsung menuju ke website fungsional.id. Kemudian klik masuk sistem CAT. Setelah itu login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Klik login. Setelah masuk ke dashboard, bisa memilih menu paket pembelian. Di sini bisa cari paket soal yang diinginkan. Di sini sudah tersedia paket analis hukum. Kemudian klik ambil sekarang. Setelah itu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Di sini kita menggunakan kris supaya lebih mudah. Setelah itu klik bayar sekarang. Kemudian akan muncul QR code yang bisa di-scan untuk melakukan pembayaran paket soal analis hukum. Itulah beberapa pembahasan paket soal uji kompetensi analis hukum. Jika teman-teman ingin berlatih soal berbasis CBT berstandar nasional, kalian bisa langsung mengunjungi website fungsional.id. Di sana kalian bisa mengerjakan ratusan soal kapanpun dan dimanapun. Terima kasih.